Halo semuanya, saya Dita. Sekarang kamu lagi dengerin podcast yang membahas makna di balik sebuah buku, film, ataupun kisah hidup seseorang. Di episode perdana ini kita bakal ngobrolin novel terbaru dari D. Lestari yang berjudul Rapi Jali bersama dua orang pembaca Rapi Jali tentang isi buku ini, apa bedanya versi e-book dan versi fisiknya, dan juga bedanya dengan buku-buku di sebelumnya. Halo, salam semuanya. Namaku Andri Dharma. Aku seorang penerjemah dan aku juga tergabung dalam Digitribe. Digitribe untuk Rapi Jali. Dan sebelumnya Digitribe ini memang sudah sempat ada dari zaman buku Aroma Karsa, tapi saya baru tergabung di masanya Rapi Jali. Begitu. Ya, kalau aku namaku Stephanie Diasti, aku biasanya juga dipanggil Di sih. Tapi biar bedain nih sama Mbak Di Lestari, aku dipanggilnya Dias gitu. Aku karyawan swasta, aku sudah ngikutin Di Lestari itu dari Supernova, tapi waktu rilis ulang di 2010-an. Soalnya waktu Supernova pertama kali keluar tuh kan aku masih ya SD lah. Tapi jangan bahas itu nanti ketahuan umurnya. Maaf Kak Dit. Iya gak apa-apa, tenang aja. Oke, baiklah, ini senang sekali kita kehadiran kalian berdua di sini ya, Dharma sama Dias. Kita akan ngobrolin Rapi Jali. Nah ini kan benar-benar buku yang paling geras banget nih dari Mbak Dewi Lestari gitu ya. Kita tahu kalau misalnya Mbak ini mengeluarkan banyak sekali buku dari mulai Supernova, ada Aroma Karsa, ada Perahu Kertas, ada kemudian akhirnya sekarang Rapi Jali yang bisa dibilang itu beda banget genre-nya kali ya dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Nah kalian ini kita undang di podcast hari ini tuh akan ngebahas dari dua sisi. Karena setahu saya nih gitu, kalian nih katanya kan ada dua versi nih, ada si e-booknya sama ada si versi cetaknya. Kalau nggak salah kayaknya Dharma itu baca dari yang versi e-book. Iya. Dan Dias yang dari versi cetak. Betul. Nah, coba pengen tanya dulu nih sama Dharma nih gitu kan. Oke. Gimana kenapa kamu waktu itu memutuskan udah deh aku pengen baca yang dari mulai e-booknya dulu nih Rapi Jali ini gitu. Oke, sebelumnya saya waktu diberitahu saya lihat iklannya dari zaman Di Lestari ngeluarin karya Aroma Karsa, di situ yang dikeluarkan pertama kali adalah bentuk cerbung waktu itu. Cuman waktu itu saya tidak ikut proses cerbungnya. Tapi kemudian pas muncul lagi buku baru yaitu Rapi Jali ini, dan mau dikeluarkan juga versi cerbungnya atau e-booknya gitu, sebetulnya saya penasaran ingin baca lagi cerbung itu seperti apa, karena dulu Di Lestari pernah bilang kalau cerbung itu dulu waktu zamannya majalah nih, tawan deh umurnya gitu kan. Dulu juga kok iya masih punya majalah. iya ya, jadi pengen rasain sensasinya baca cerbung itu gimana. Karena dulu aku waktu masih kecil nggak sempet baca majalah, cerbung di majalah gitu. Jadi pengen tahu cerbung itu seperti apa gitu. Kemudian yang dibilang sih katanya jadi ada sensasi nunggunya gitu ketika terus ceritanya dicicil gitu ya. Jadi menarik buat aku. Aku pengen mengikuti gitu ceritanya. Jadi itu yang sebetulnya yang membuat aku tertarik gitu untuk baca dari mulai e-booknya. Iya, versi cerbungnya. Oke, nah sekarang coba kita tanya dulu nih ke Dias. Waktu pas tahu Rapi Jali kan keluar gitu kan, udah tahu juga seperti Dharma nggak tadi bahwa keluar yang digitalnya dulu baru kemudian cetak gitu? Aku sepanjang tahun 2021 tuh hampir nggak ada waktu untuk membaca buku novel gitu kan. Jadi kayak baru taunya itu waktu akhir tahun 2021 ngeliat di Gramedia di toko buku gitu, buku Rapi Jali. Loh, kok Di Lestari? Loh, kok aku baru tahu sih? Kamu ngapain nggak buka sosmed sama sekali emangnya gitu? Susah kayak buka sosmed tuh
sekarang kan algoritma sosmed tuh apa yang kita ini aja kan, apa yang kita interest aja gitu kan. Mungkin aku kemis gitu loh, jadi nggak ngeh kalau ada buku baru namanya Rapi Jali. Nah, terus langsung tuh kan aku masih kontak-kontakan sama teman-teman di komunitas Supernova tuh. Ini bagus gak? Kalau bagus aku langsung beli 3-3-nya. Terus ternyata iya bagus. Oke beli 3. Oke, berarti ini sebenarnya agak semacam blessing in disguise ya. Dia tidak menunggu ya gitu. Iya. Ini kita semua yang di PHP kan ya. Iya, sebetulnya. Yang di PHP kan. Berarti kamu Di PHP-kannya gimana itu? karena gini ya, untuk beberapa pembaca kan kamu tahu nggak sih kalau misalnya Rapi Jali itu dibuat jadi 3 seri? Enggak, Nah, sebetulnya. itu. Jujur. Aku kira Rapi Jali itu awalnya cuma 1 buku gitu kan. Makanya waktu dibikin cerbung tuh aku kira cuma 1 buku nih gitu. Kayak aroma Kayak karsa. aroma karsa Yes, gitu. I see. Tapi kemudian waktu cerbungnya berjalan, kok ini udah mau akhir Rapi Jali 1 waktu itu. Kemudian pas aku baca, ini sepertinya masih belum nemuin titik kayak klimaksnya segala macemnya Tapi gitu. chaos gitu kan. Iya gitu. Belum bahkan chaosnya tuh baru mulai kayak digodok gitu kalau menurutku ya. Jadi kayak ini tapi kok udah mau mendekati akhir gitu. Terus habis itu kemudian barulah gitu pas selesai buku Rapi Jali pertama yang versi cerbung baru gitu diumumkan kalau ternyata ini bakal jadi trilogi gitu. Itu sebetulnya mengejutkan buatku gitu. Tapi ya udahlah gitu, nggak apa-apa. Aku juga nggak gimana karena aku selama ini udah sering beli karyanya di Lestari juga, namanya juga penggemar gitu kan. Jadi kalau mau dibikin trilogi bahkan sampai tetralogi atau mau Malah seneng aja ya. iya, 6 buku lagi. iya, ya maksudnya Supernova aja dulu aku jabanin gitu iya, ya, benar. sampai Yang 6 nunggu. buku gitu ya. Nunggu dari petir ke partikel. Iya, Gila sih. makanya. Jadi ketika dibikin trilogi ya udah nggak apa-apa gitu, karena emang menarik gitu. Nah, kalau misalnya dia nih, pertanyaannya kalau misalnya tahu ada kan tadi kan karena kamu posisinya nggak tahu nih bahwa misalnya Mbak Di mengeluarkan Rapi Jali buku terbaru, taunya tuh gara-gara ke toko buku gitu ya. Kalau misalnya tahu itu dikeluarin dulu digitalnya, apakah kamu berniat mencoba atau memang sebenarnya kamu ya udah aku pembaca buku cetak aja gitu? Seperti saat Aroma Karsa aku tidak tertarik tuh. Oh, nah ini menarik nih. Jadi Aroma Karsa keluar cerbung pun kan ada juga digital tribe-nya gitu kan. Nah, kayak gitu-gitunya aku nggak ikut tuh, kayak nggak ada rasa kepengen. Mungkin karena aku juga orangnya nggak sabaran gitu ya. Ini aku boleh sebut merek nggak sih? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Jadi kayak misalnya membandingkan serial Disney Plus sama Netflix nih. Aku tuh lebih seneng di Netflix karena begitu keluar langsung 1 season brek gitu. Iya. Nah, kalau di Disney Plus kan minggu depan lagi. Aduh penasaran. Nggak bisa gitu. Ya. Berarti ini nggak kalian narasumber yang tepat bagiku. Maksudnya Iya, bertolak belakang. Exactly gitu. Jadinya yang satu ini bener-bener buku cetak, yang satu lagi buku digital gitu. Nah, tapi penasaran, kamu beli buku cetaknya juga nggak? Beli. Oke. Karena aku Koleksi. aku pengoleksi juga. Istilahnya jadi apa ya, menurut aku walaupun ada versi cerbungnya, versi e-booknya, aku tetap harus kayak punya buku bentuk fisiknya lah gitu buat dipegang gitu. Karena mungkin kalau bisa dibilang aku termasuk golongan konvensional mungkin. Baca Masih bukunya suka bau buku. iya betul banget, masih suka wangi buku ketika pertama kali dicetak gitu. Itu menarik gitu. Jadinya ya udah aku juga beli gitu. Plus ada tanda tangannya juga gitu dari Lestari gitu kan. Walaupun iya, walaupun dari buku sebelumnya juga aku udah punya tanda tangannya, cuman kayak yang apa salahnya sih gitu kan, namanya juga penggemar ya. Iya. Jadi ditanda tanganin oleh di Lestari juga menarik gitu. Oke. Aku pengen punya. Kalau misalnya kita ngomongin, tadi kan kalian juga udah karena pembaca Mbak Di dari dulu ya, yang dari mulai karya Supernova, Filosofi Kopi dan lainnya gitu. Yang paling berbeda dari karyanya sekarang ini Rapi Jali itu menurut kalian apa? Dia gimana? Bukan fantasi. Oke. Jadi dan remaja gitu kan. Sementara buku-buku sebelumnya tuh kayak tokoh-tokohnya tuh dewasa, kalau enggak waktu udah kuliah gitu. Nah kalau yang Rapi Jali ini kan SMA gitu, terus kayak lucu banget coming of age, terus kayak gejala-gejala
Kaula Anak muda. muda. Jadi inget lagi 6 tahun yang lalu. Enggak deh, baru 12. Salah. Tapi itu nggak bikin kamu ngerasa, karena kan mungkin buat orang yang beranjak saya gitu kan, yang dulu mengawali sama sih sebenarnya kita semua mengawalinya mungkin dari Supernova. Yang awalnya tuh kan Supernova apa ya, berat ya terkesannya. Terus begitu pas ke Rapi Jali kan kayaknya semakin ringan gitu, itu agak berasa gimana nggak shock lah atau gimana gitu. Tapi ya udahlah, kalau karena Mbak Di yang nulis ya udah gitu, kita sih terima apapun aja. Ada nggak perasaan seperti itu? Jujur ya Kak Dit, aku malah merasa bersyukur. Oh, kenapa tuh? Karena akhir-akhir ini aku gak sempet baca novel. To be honest, aku belum selesai Rapi Jali 2. Oke. Tenang, kita gak akan spoiler. Tenang aja, gak bakalan. Jadi semakin ringan bukunya, semakin seneng aku bacanya. Gitu. Tapi ya elemen fantasinya itu sih yang aku kan, karena aku suka banget fantasi ya. Ya apa? Jadi agak kehilangan di situ, cuman ya oke lah, aku sih seneng ini buat hiburan aku di kala senggangku yang berapa menit. Dan artis kalau di jalan bisa baca ini ya. Yes. Kalau Dharma gimana? Kalau aku jadi sebetulnya waktu zamannya Aroma Karsa itu kan setelah rilis buku tuh sempat ngadain semacam kayak live Instagram kalau nggak salah. Terus aku ikutan nonton, terus aku ngajuin pertanyaan. Karena Aroma Karsa itu tentang penciuman gitu. Kemudian aku waktu itu kalau nggak salah tanya sama Di Lestari, Mak gitu. Nanti ada buku yang tentang indera lain nggak gitu kan? Karena udah penciuman udah gitu. Dan dia bilang katanya ada tentang pendengaran. Nah itu, dan di situ juga dibilang tentang pendengaran dan tentang musik. Dan karena aku suka banget sama dunia musik dari kecil gitu sama-sama. Jadinya kayak wah menarik nih gitu kan. Itu yang bikin aku ditunggu banget gitu. Tapi kalau misalnya aku lihat dari awal karyanya Di Lestari dari Supernova sampai sekarang, itu justru benang merahnya tuh ada kalau menurut aku ya. Jadi walaupun berubah genre, tapi tetap ada benang merahnya, yaitu berupa coming of age tadi yang dibilang sama Dias gitu. Jadi ceritanya tuh tentang pencarian jati diri. Selalu itu ya. Selalu itu. Betul, gitu. iya. Jadinya bagi saya yang juga masih mencari jati diri. Kita belum nemu kayaknya. Iya, masih Who belum nemu. doesn't? Jadi intinya merasa kayak membaca karyanya Di Lestari itu kayak wah relate banget gitu istilahnya gitu. Oke. Aku pikir kamu bilang benang merah, mereka di satu universe yang sama gitu. Wah, itu nanti bikin kita aja. Bikin timeline. Fanfic gitu kan. Itu pernah ada yang ngusulin juga tuh kan ya. Sama di live Instagram itu ya gitu. Jadi katanya udah siapa tahu si Ben Jody ketemu sama siapa gitu. Iya. Boleh Seru juga itu. Iya. Tapi so far berarti di antara semua bukunya yang sudah ditulis sama Mbak Di Lestari gitu, kamu paling suka yang mana sih gitu sampai sekarang gitu, yang menjadi paling favorit? Kalau aku pribadi Partikel ya. Masih bukunya seri Supernova. Kenapa? Sangat relate banget dengan tokohnya Zarah gitu. Tokohnya yang apa istilahnya mencari karena tentang pencarian jati diri itu tadi gitu ya. Mencari juga tentang keyakinan diri, kemudian belajar tentang kehidupan gitu. Itu menurut aku sangat aku bisa relate banget dengan ceritanya Zarah gitu. Walaupun ya aku bukan Zarah gitu, tapi ketika baca karyanya itu tuh aku sangat tersentuh istilahnya gitu. Kalau kamu? I can decide. Gimana ya? Saking banyaknya ya? Iya. Mungkin top 3 aja kali ya. Oke. Petir, Partikel, Aroma Karsa. Gitu. Kenapa? Kalau boleh tanya kenapa Petir nomor 1? Petir kenapa ya? Aku tuh baca Petir tuh waktu masih SMA. Terus kayak terpukau gitu sama Bandung tuh gitu ya. Gitu. Kirain suka sama Etra. Etra juga suka, sama Empret. Iya, aku pengen banget ketemu Empret. Kita semua pengen ketemu, pengen punya teman kayak Empret, pengen Iya, punya teman kayak seru Bong banget. gitu ya. Iya benar-benar. Tapi Petir juga jadi salah satu favorit aku, kayaknya mungkin top 2 mungkin ya setelah Partikel, Petir. Karena aku emang asli Bandung gitu ya, jadinya aku walaupun aku tumbuh di Bandung, jadi
baca karyanya di yang tentang Bandung itu jadi kayak ini kayak kampung halamanku gitu istilahnya gitu. Belum Proximity. lagi ya, jadi belum lagi tokohnya Petra itu sangat kocak sekali menurut aku. Iya. Terpingkal-pingkal aku bacanya gitu. Tapi balik lagi kalau misalnya ini kan kayak Rapi Jali juga nih ya gitu. Kamu karena ngomongin soal Bandung, saya tahu pasti karena urusannya bahasa Sundanya ya. Ini di Rapi Jali kan kental sekali nih sama ide-ide Sunda. Iya, Itu berasa ini juga nggak sih, berasa seneng juga nggak sih gitu? Banget. Ya. Nggak usah ngelihat footage ininya ya. Iya. Udah terjemahannya itu kita udah. Gak perlu terjemahan karena aku emang Nggak bisa. perlu terjemahan. Iya, Kamu jadi, bisa bahasa Sunda juga? Aku kan sekolah di Bekasi dulu sampai SMP. Nah itu ada muatan lokal bahasa Sunda. Wis. Jadi lumayan lah ngerti-ngerti dikit sebelum lihat footnote. Oh, kita nggak boleh ngomong bahasa Sunda nanti di sini takutnya roaming ya. Aku juga nggak bisa ngomongnya. Oh, iya, nggak bisa ya. Cuman tahu-tahu aja. By the way kan ini Rapi Jali itu ditulis sama Mbak Di itu kan 27 tahun yang lalu. Iya ya ternyata ya. Iya. Jadi ini sebenarnya kan novel pertama yang dituliskan gitu, tapi belum pernah diselesaikan. Iya. Nah menurut kalian ini ada nggak sih ngaruh gitu, misalnya Mbak Di kan membawa si Rapi Jali itu sekarang bener-bener kekinian gitu kan ya. Kalau misalnya kita lihat settingnya gitu, kamu belum baca sampai selesai tapi di Rapi Jali 1 kan udah jelas lah gitu. Udah, kelihatan anak kok SMA settingnya. segala macam gitu. Itu ada gap sendiri nggak sih atau memang ya ternyata ya Rapi Jali ini ya tidak seperti 27 tahun yang lalu yang dibayangkan, memang bener-bener saat ini aja gitu. Iya, berhasil kok dengan smartphone, dengan kondisi politiknya, dengan betul sekali. sosial media dan TVRI TVRI sudah bukan yang utama. 27 tahun yang lalu kan kayak masih berjaya gitu kan. Kalau menurut aku ya aku bahkan ngerasa ini sangat kekinian banget itu karena suasana politiknya mungkin ya, karena kan itu jadi bagian dari jalan cerita di Rapi Jali. Iya. Setting. Tokoh apalagi yang ada tokoh oposisinya itu kan di kita sangat ini banget. Kita jadi tahu ya, kayak berasa beberapa tahun yang lalu itu ya. Iya, kembali lagi. Iya. Trauma-traumanya. Si kubu ini gitu. Iya, betul. Jadi kerasa banget waktu baca Rapi Jali itu. Tapi kalau misalnya dari jalan cerita dari latarnya yang di Jakarta Selatan ya, karena aku juga walaupun aku nggak tinggal di Jakarta Selatan, tapi aku pernah kerja daerah sana juga, jadi kayak tahu gitu. Oh ini Jakarta Selatan yang memang sekarang gitu, jadi kerasa gitu. Walaupun naskahnya udah 27 tahun gitu ya. Jadi memang benar-benar ya kita ini banget ya angkat topi sekali ya sama Mak Sur ini bisa menghidupkan naskah yang sudah berumur 27 tahun ini. Salut banget. Yes. Nah oke. Nah ini nggak mau spoiler sih, tapi pengen penasaran aja karena kita kan tahu nih rata-rata di sosmednya Mbak Di mungkin gitu dan di beberapa yang sosial media kita berkeliaran kan ada tim-timan nih ya di Rapi Jali gitu. Aku pengen tahu aja karena kamu belum tamat, jadi kamu jangan kasih tahu dulu siapa akan yang berlayar. Kamu tim siapa? Aku sebetulnya kayak masih Poding Jaya. Poding Jaya. Kenapa? Karena kayak apa ya? Aku tuh suka sih meromantisasi teman masa kecil gitu. Kayak teman jadi demen ya. So cute gitu kan. Meskipun teman masa kecilku yang dulu udah lama nggak ada gitu kan. Cuman siapa tahu dia dengerin podcast ini. Langsung. Hai. No, I have a boyfriend. Enggak sih. Ya romantis aja kalau teman masa kecil jadi yang ternyata menemani sampai akhir gitu. Tapi aku kan nggak tahu ya akhirnya gimana. Iya, nggak apa-apa. Tenang aja, dari awal juga aku juga tim Poding gitu. Tapi kita lihat aja. Kamu tim siapa? Aku sebenarnya kalau misalnya dipikir-pikir aku nggak tim Poding, nggak tim Pingkai. Aku justru karena aku lebih suka persahabatan antara Pink dengan Jemima justru. Makanya kalau misalnya ditanya justru aku tim apa, aku justru timnya, tapi takut kalau disebut takut spoiler gitu. Jadi mendingan jangan dulu deh gitu. Tapi intinya persahabatan Pink sama Jemima itu menurut aku menarik karena kan istilahnya
di satu buku pertama kalau nggak salah, Pink itu sempat membandingkan dirinya dengan Jemima tuh seperti lap dapur kan? Iya, iya. Iya. Tapi Relate. sementara Jemima itu yang tokohnya seperti kayak bidadari dari kahyangan gitu, yang sangat serba sempurna. Tapi punya insecurity-nya tersendiri gitu. Dan menurut aku dua tokoh yang kesannya sangat berlawanan itu tercipta sebuah persahabatan itu menarik buat aku. Makanya aku tim apa ya sebutannya kalau buat Pink sama Jamie ya? PJ. PJ mungkin. Pajamas. PJ. Iya. Nah, sekarang kita bahas musiknya deh nih. Kan kalau misalnya buat yang mengikuti digitalnya terlebih dahulu, kan kita waktu itu sempat mendengarkan ya di versi digitalnya itu memang si Mbak Di ini udah menyisipkan lagu-lagunya gitu. Kamu sempat dengerin juga kan setelah yang sekarang udah keluar? Aku dengerin Kinari yang versi Yuda Alexander, sama aku udah nyampe buku 2 tuh yang si Pink main grand piano di hotel tempat ibunya Rakai. Oh iya. Yang dia akhirnya reveal lagu yang tentang bapaknya. Oh iya. Awal mula ya? Awal mula itu. Awal kayaknya. mula Iya, bener. awal Aduh mula. aku lupa judulnya Iya, apa. itu. Yang nyanyi kan Maudy Ayunda. Yes. Nah menurut kalian gimana nih? Ini kan kayak karya keduanya Mbak Di ya, yang ada unsur musiknya gitu. Tapi memang agak sedikit berbeda dengan yang dulu di Recto Verso gitu. Ini feel-nya kalian gimana nih waktu pas tahu bahwa ini ada soundtracknya nih si buku ini gitu? Kalau aku pribadi emang wajib ya, namanya juga buku tentang musik, tentang pendengaran, jadi harus ada musiknya gitu. Dan yang membedakan dengan buku sebelumnya itu Recto Verso kan, kalau Recto Verso itu bukunya ada jalan cerita, kemudian ada lagu yang jadi semacam kayak menurut aku interpretasi dari jalan ceritanya gitu. Sementara kalau ini kan jadi lagu yang diciptakan oleh Di Lestari itu memang masuk ke dalam jalan ceritanya gitu. Karena kan ceritanya tentang sebuah band gitu kan. Yeah. Dan jadinya menurutku wajib gitu, harus ada gitu lagu-lagu di buku Rapi Jali ini, dan lagu-lagunya pun luar biasa menyentuh gitu. So far paling suka lagu mana? Berarti kamu kan Baru dengerin dua nih. baru denger ya. Tenang, masih banyak loh selain yang itu, soalnya buat kita jadi kayak ini ya. Iya. Si yang Senior. nanti katanya sih kan Mbak Di akan mengeluarkan lagi lagu-lagu yang belum dikeluarkan di versi yang sekarang nih gitu. Jadi memang sudah membuat berapa lagu ya? Total tuh berapa lagu ya yang ada di Aku juga sampai lost count sih. Aku Iya. juga saking Banyak ada ya. ada banyak, kayaknya Aku mungkin baru ada taunya. 4 atau 5 lagu lagi Iya. gitu ya. Tapi gimana tuh kalau pas kemarin dengerin Kinari sama Awal Mula? Dua-duanya aku suka banget, terus sambil kan dengerinnya sambil baca bukunya tuh. Meler. Oke. Nah soalnya sebenarnya yang menarik juga bukan soal lagu-lagu yang dituliskan memang khusus untuk buku ini gitu. Kalian tahu kan ada playlistnya juga ini si Rapi Jali Iya, ada. Ada di YouTube ya? di Spotify. Spotify juga ada. Spotify Oh, ada. Nah sempat nggak? Karena ada beberapa lagu yang memang dituliskan ya di situ ya, kayak misalnya Benyamin ya gitu. Itu gimana sih menurut kalian itu tuh seorang penulis bisa membuat memasukkan unsur-unsur seni yang lain gitu untuk menjadi jalinan sebuah cerita gitu? Kalau menurut kalian? It's nice for me sih. Jadi kayak semua indraku terpuaskan. Mata, telinga. Iya. Terus aduh, coba kalau ada aroma gitu ya. Kayak aroma karsa gitu. Nah, aroma karsa ada aromanya gitu kan, nggak mungkin juga sih. Tapi kan ini Rapi Jali ada musiknya, itu seneng banget sih. Iya. Iya. Kalau buat aku agak nostalgia juga. Walaupun sebetulnya aku nggak lahir di zaman kayak, kan ada satu lagu yang masuk playlist itu judulnya Still Got the Blues for You gitu, yang diplesetin jadi Kaje Blues. ya. Itu dari kecil aku udah denger lagu itu karena bapakku juga suka main soft rock gitu kan, lagu-lagu soft rock gitu. Jadi kayak agak nostalgia juga. Tapi habis itu lagu-lagunya model kayak Benyamin gitu, yang sebelumnya aku nggak familiar gitu.
pas ngedenger karya di karya ini jadi kayak tahu ada lagu yang kompor meleduk gitu, kemudian ada yang Siti Marsitol gitu kan, jadinya kayak jadi semakin memperkaya Hasanah pemusikan khasah, Indonesia. ya betul sekali. Aku jadi makin nambah gitu musik-musiknya gitu, pengetahuan musik. Oke, nah jadi ini kayaknya yang kurang ya, tinggal satu aja nih dibikin audiovisual ya. Entah itu film atau misalnya series gitu, kita kan Animasi? animasi kayaknya susah ya, Susah tapi sih, tapi iya. seru juga sih karena pengen lihat juga sih mungkin nanti di atas bener-bener diterjemahkan, dialihwahanakan ke bentuk yang lain itu gitu. Oke, baiklah. Nah kalau gitu karena aku sih pengen tahu aja nih, kamu belum tamat sampai ketiga ya, tapi at least di 1-2 ini yang menurut kamu gimana tuh paling enak tuh, maksudnya paling suka tuh di bagian mana sih gitu? Aku suka sih akhir-akhir Rapi Jali 1. Kenapa? Chaos. Oke. Suka drama ya berarti ya. Suka kekacauan berarti. Waktu siapa tuh kakak tirinya Pink, Ardi. Ardi, membuka kamar bapak ibunya tanpa izin tuh kayak yes. Luar biasa. Ini tipe-tipe anak Twitter yang ayo berantem gitu kan. Saya suka keributan gitu. Saya ya. suka keributan. Suka dengan drama. Kamu bagaimana Mak Sarnita lo kayak? Aku memang Kamu sempat juga suka cosplay. drama juga kan? Iya, aku memang sempat cosplay jadi Mak Sarnita gitu. Di Lestari pun sampai tahu gitu ya. Ya istilahnya pakai lilitan handuk di kepala gitu. Oke. Dan aku juga suka drama gitu. Tapi bagian yang menarik itu adalah ya karena tadi ya udah aku sebut ya, persahabatan antara Pink dengan Jamie tetap menurut aku gitu. Karena itu membuktikan kalau walaupun seseorang itu bisa berbeda sekali kayak ibaratnya langit dan bumi gitu, tapi masih bisa terjalin persahabatan yang hangat gitu. Iya. Jadi di buku pertama waktu istilahnya Pink ketemu dengan Jamie kemudian mereka berinteraksi, itu bagian yang menarik buat Menyenangkan. aku. Menyenangkan. Dan serunya di sini tuh soalnya yang cewek-cewek ini nggak kayak ini loh, kalau misalnya kayak sinetron itu yang gencet-gencetan Ya, walaupun dia sama-sama betul. suka sama orang yang sama gitu ya gitu. Senengnya sih emang dibuatnya seperti itu. Iya. Gitu kali yang kamu bikin. Iya. Aku suka ya namanya juga women supporting women. Nah, gitu ya. Aku tuh seneng banget di Rapi Jali 1 waktu Pink didandanin sama makeup artis band idola Indonesia gitu kan. Terus kan Jamie tuh kayak aduh ngelihat itu langsung pengen ambil tisu terus mau bantu menghapus. lagi ya. Jadi karena kelihatan berlebihan kan si Pinknya. Nah Iya, itu kayak ya itu women support women yang kayak si Jamie tuh nggak mau bersinar sendirian gitu loh. Iya, betul. Walaupun dia ini ya istilahnya kayak tokoh yang kelihatannya dari luar tuh karena kayak serba sempurna, tapi ternyata dia juga ingin yang lain ada tuh berbagi sisi. spotlight gitu istilahnya gitu. Oke, baiklah. Terima kasih loh atas obrolannya, seru sekali malam hari Sama-sama. ini. Ini Aku sebenarnya juga kurang terima lama kalau kasih. misalnya bisa ini sampai besok gitu ya, cuma Iya. Sampai malam. mohon maaf karena waktunya terbatas gitu ya. Nah, tapi pertanyaan terakhir deh, karena kita semua penggemar Radio Lestari gitu. Kalau misalnya Mbak Di mengeluarkan lagi buku, kalian pengennya buku tentang apa? Aku dulu kali ya. Boleh, silakan. Kamu kayaknya udah gak sabar. Iya. Aku kayaknya udah sering nagih nih sama di Lestari buku ini. Jadi aku pengen tentang kelanjutan seri Supernova sih sebetulnya. Karena walaupun seri Supernova sudah selesai gitu ya, tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalnya aku pengen kayak misalnya di Lestari bikin tulisan tentang horor gitu. Aku belum. Oh iya ya, kayaknya belum ya. Iya, kayaknya itu satu genre yang belum dijajal sama di Lestari gitu. Penasaran pengennya jadi eksekusinya seperti apa. Oke, kalau kamu? Kalau aku apa ya? Fantasi udah, coming of age udah, aroma, pendengaran. Apa ya?
Pengecap mungkin? Udah ya. Madre. Iya. Apa lagi ya? Buku masak kalau mau sekalian. Penglihatan. Penglihatan mungkin? Penglihatan. Bisa nerawang. Menembus. Iya, menembus dimensi. Apa aja? Jadi apa aja? Yang Atau penting mungkin tentang space opera mungkin ya. Menarik tuh. Indonesia punya punya roket gitu. Ngawang-ngawang science banget fiction sih. juga sih. Science ya. fiction sih. Maksudnya kayak fantasi science. Iya. Nah, itu juga menarik sih Iya, sebenarnya. menarik. Atau Iya. apocalypse. Menarik. Sepertinya sih karena Mak Suri itu benar-benar bisa nulis apa aja gitu ya. Jadinya kayak kita percaya aja deh gitu apa yang dibikin oleh Mbak Di Lestari ya gitu. Oke, nah kalau gitu buat ini nih yang ngedengerin podcast hari ini gitu ya, boleh nggak kasih pesan-pesan gitu kan? Kenapa harus baca Rapi Jali? Buat dari aku pribadi, buat yang belum baca terutama, menurutku ini salah satu karya yang ringan, tapi ringannya nggak terlalu ringan yang membosankan seperti itu. Terus kemudian karya ini juga ada lagunya gitu ya, jadi nggak cuman menikmati dari baca, tapi juga sambil mendengarkan gitu. Seperti tadi yang Dias bilang juga, jadi indera penglihatan yaitu baca, kemudian indera pendengaran itu juga kayak dimanjakan gitu ketika membaca karya Rapi Jali ini. Jadi ini menarik dan temanya pun bukan cuma tentang musik, pendengaran, ada juga tentang politik, tentang coming of age juga, dan itu menarik. Terutama buat di luar sana pembaca-pembaca yang mungkin masih mencari jati diri, buku ini menarik buat dibaca. Oke. Menurut kamu? Aku singkat aja ya. Enteng banget, asik banget, musik banget. Luar biasa, padahal nggak enteng ini gede banget loh. Iya, ini tebel sih, cuman Yang aku sih ketiga, ngerasa enteng sih. Baik, kalau gitu terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya di malam hari ini. Ini malam hari ya gitu. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi lain waktu. Dan jangan lupa untuk teman-teman follow akun @mizan.com dan akun-akun Mizan Group lainnya di Instagram supaya kamu gak ketinggalan kalau ada episode terbaru. Subscribe juga channel Mizan Network di YouTube untuk nonton episode selanjutnya. Nantikan juga podcast kami di platform podcast favorit Anda.